Kembali lagi bersama saya Ahmad Zailani. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengedukasi bangsa Indonesia tentang buah-buahan yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan sekarang saya di hutan dan habis menaiki sebuah pohon ya, dan kelihatan sekali dekil. Eh, Biasanya juga dekil ya. Jadi saya habis memetik buah, yaitu ada buah kokosan, kemudian ada buah dukuh. Ini mungut sih, bukan ngambil, ini mungut. Kemudian ada buah ramanten ya. Sebenarnya mau dibahas juga pisitan, tapi berhubung pisitannya gak ada, jadi kita bahas ramanten. Jadi sebenarnya kita akan bahas tentang perbedaan dukuh, kokosan, kemudian ramanten, dan pisitan ya. Ini sebenarnya bahasa, kalau dukuh kan umum ya. Kalau kokosan seperti ini jarang dijual di pasaran, tapi ada, tapi jarang nggak kayak buah dukuh gitu mahalnya. Nah, pertama kita bahas kokosan. Nah, kalau antara dukuh, kokosan, terus buah pisitan juga sebenarnya masih masih satu keluarga ya, mungkin masih satu kingdom mungkin ya, karena dari segi daun, kemudian pohonnya gitu, tekstur pohonnya hampir sama, dan buah-buahnya pun hampir sama, cuma dari segi rasa, kemudian bagaimana mereka berbuah itu beda gitu. Contohnya ini kayak kokosan. Kalau kokosan ini kalau kita lihat di pohon gitu, dia ini buahnya seperti ini ya, enggak terpisah-pisah, jadi satu grup ini rapat gitu, enggak seperti dukuh, dia itu agak sedikit ada jarak antara tiap buahnya gitu. Kalau kokosan ini biasanya kalau orang Sunda bilangnya saranggem seperti ini ya. Nah, kalau dukuh kan biasanya kalau di pohonnya itu agak, antara buah dan buah itu agak tidak berdekatan, jadi tidak seperti ini. Kalau kalian sedang di hutan ada yang seperti ini, berarti ini buah kokosan. Dan cara makannya pun, karena namanya juga kokosan, berarti dikokos ya kalau orang Sunda. Jadi dimakannya dikokos seperti ini. Nah, manis, hampir seperti buah pisitan juga, tapi kan tekstur dagingnya beda emang. Nah, kalau cirinya yang matang, dia itu agak sedikit keputih-putihan gitu. Terus ya emang agak kalau bahasa Sunda sebutnya agak matang seperti ini, emoy lah gitu, ada kenyal-kenyal gitu. Nah, seperti ini. Jadi makannya gini. Kalau pisitan kan seperti itu, dan kalau kita buka seperti ini seperti ini teksturnya. Jadi kayak kayak ilar mungkin ya, tidak padat, jadi agak banyak airnya seperti ini. Teksturnya tidak padat, seperti seperti ilar ya mungkin. Jadi kalau kita makannya seperti ini seperti ini, makanya makannya dikokos seperti ini. Yang kedua, dukuh. Kalau buah dukuh, saya yakin sudah pada hafal ya. Dia agak bulat, kemudian beda lah. Dia agak padat gitu. Dagingnya agak sedikit membadat gitu. Tidak seperti kokosan tadi kan ada lembek seperti itu, dan terlihat lebih lebih lembek ya. Kalau buah dukuh dia agak, memang dagingnya padat gitu, agak sedikit padat. Walaupun sebenarnya sama-sama aja, karena ini kan kandungan airnya banyak juga gitu. Tapi ini tidak kayak kokosan. Kalau dia kan tidak airnya tidak keluar, tidak melumer, dan dagingnya padat. Dan rasa manisnya pun beda. Lebih enggak ada rasa masamnya gitu. Maksudnya kalau memang dalam keadaan matang, dia manisnya benar-benar manis. Terus kalau ini kan ada manis, tapi ada sensasi masam sedikit gitu, asam sedikit. Kalau ini beda,
dari segi manisnya pun kita bisa rasakan perbedaannya. Nah, teksturnya agak padat ya. Kalau tadi kan dibuka dia agak berair gitu, airnya lumer gitu. Dan dari segi cangkang emang hampir sama ya, hampir sama, tapi agak sedikit lonjong dan mengerucut, ada sedikit mengerucut ya. Kalau ini kan bulat ya kalau duku. Nah ini duku, nah ini kan agak sedikit mengerucut ya. Oke, next. Agak panas di sini. Nah selanjutnya ini ada ramanten ya. Ini hampir sama dengan buah pisitan. Kalau ramanten dia agak sedikit lonjong, kemudian agak sedikit bukan berbulu ya, tapi sedikit seperti berbulu. Kebetulan buah pisitannya gak ada, tapi hampir sama seperti pisitan. Cuma memang kalau dari segi kematangan, misalnya kalau matang dia itu rasa manisnya beda. Jadi kalau misalkan memilih antara ramanten dan pisitan, dua-duanya bagus gitu, tapi lebih bagus ramanten. Nah ini ramanten contohnya. Dan apa ya? Kadang saya juga kurang bisa membedakannya gitu. Tapi agak sedikit berbulu gitu ya, kelihatan berbulu gitu. Kayak ada apa ya? Kalau itu bulu yang belum jadi gitu. Jadi ada tekstur seperti kasar gitu, ada kelihatan bulu-bulu gitu. Tapi bukan bulu dalam arti sebenarnya. Seperti mau muncul bulu gitu. Gimana ya ngejelasannya? Pokoknya dia agak sedikit lonjong. Nah, buah pisitan juga hampir sama seperti ini, tapi dia lebih bersih gitu. Nggak kayak kalau ini ada agak kehitaman di sininya. Kalau pisitan itu agak lebih bersih. Kebetulan di sini nggak ada. Adanya ramanten. Ini kalau saya salah menjelaskan antara ramanten dan pisitan, mohon maaf ya, tapi saya juga nggak ahli gitu. Tapi kurang lebih seperti itu ya kalau ramanten. Jadi agak sedikit berbulu gitu ya. Nah ininya agak sedikit kasar gitu. Kalau pisitan itu hampir sama seperti ini, cuma tekstur bulu-bulunya itu gak ada. Nah kalau dari segi rasa, ini kalau matang ya, ini manisnya beda juga sama dukuh manisnya. Hampir sama seperti kokosan, cuma gimana ya, tekstur dagingnya sama juga seperti pisitan, cuma kalau sudah matang beda rasanya, lebih manis pisitan. Kemudian ada agak kemerah-merahan ininya ya, rata-rata seperti itu. Beda lah. Kalau duku tadi kan padat lah, agak padat, dari luarnya juga kelihatan padat cangkangnya. Nah, ini seperti ini ya. Terus tekstur dagingnya seperti ini, agak sedikit lembek juga gitu. Seperti ini ya. Susah fokus sih kameranya. Nah, seperti ini. Jadi agak sedikit manis tapi ada masamnya juga gitu, seperti kokosan. Karena memang kan ini buahnya masih satu keluarga gitu. Dari kita bisa lihat sendiri dari bentuk, kemudian pohon, ini masih satu keluarga, cuma mungkin beda ayah atau beda ibu gitu. Jadi agak sedikit beda rasanya dan karakteristiknya. Oke teman-teman, jadi seperti itu tentang perbedaan buah kokosan, pisitan, ramanten dan dukuh. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian tentang buah-buahan yang ada di Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih.